Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga baik ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku share lagi kegiatanku. Jadi ini vlog pindahan kemarin. Saat ini aku udah pindah ya teman-teman. Terus ini untuk dokumentasi biasa. Aku baru sempat edit, terus baru upload ini. Jadi ini H-2 sebelum aku pindahan. Ini udah nyicilin untuk beberes dulu. Dan gak banyak-banyak. Pokoknya semampunya dulu gitu loh. Dan barang-barangnya ini tuh juga gak terlalu banyak teman-teman, paling buku-buku sama barang-barang yang besar tuh paling ada lemari, kulkas sama spring bed aja sih. Yang lain itu ringan gitu. Dan ini suamiku pas masuk siang, jadi aku bisa beberes berdua. Terus yang paling utama tuh buku-buku dulu dan juga nyicil baju-baju. Jadi aku nyisain baju beberapa untuk 2 hari lagi untuk pindahan. Dan ini juga aku belum pamitan sama yang punya kos ya teman-teman. Jadi yang tahu tuh baru segelintir orang lah, belum banyak gitu. Ini vlog pindahan kali ini aku agak melo karena suasananya tuh kayak beda gimana ya. Ini tuh momennya pas mau Ramadan, terus harus pindah, tapi ya nggak apa-apa. Emang ini udah aku cari selama beberapa bulan terakhir ini dan baru nemu alhamdulillah kontrakan yang udah cocok di hati. Kayaknya memang udah jodohnya sih. Aku tuh nemu kontrakan yang nggak jauh dari sini juga, paling jaraknya nggak sampai sekilo, kayak cuman tetanggaan desa gitu loh teman-teman. Jadi aku bersyukur banget. Jadi suamiku kerjanya nggak terlalu jauh, terus juga aku masih ada di lingkup suasana sini aja gitu untuk ngaji, terus juga rutinan apa tuh masih bisa jalan. Yang bikin melo itu anakku tuh bakalan pisah sama teman-teman yang tiap hari bareng, itu aja. Untuk yang lain-lain aku masih bisa menyesuaikan lagi, kayak tetangga baru, kayak rumah yang suasana baru kayak gitu aku bisa menyesuaikan ya. Tapi anakku yang harus pisah sama teman-temannya itu yang bikin sedih teman-teman, karena anakku kayak udah akrab kan dari kecil. Terus juga aku pindahin ini tuh kontrakan meskipun kecil kayak gini, tapi kan banyak kenangannya ya, kayak habis nikah mulai dari nol di sini. Dari aku ke sini nggak bawa apapun, cuman bawa baju beberapa potong sama furniture apapun aku nggak punya. Sampai akhirnya waktu itu aku bikin lemari dari kardus gitu, dan sampai barangnya jadi sebanyak ini. Ini sih menurutku nggak terlalu banyak ya, tapi kayak flashback sebelum-sebelumnya gitu loh. Kayak aku habis lahiran di sini, aku baby blues di sini, aku ya pokoknya segala macam suka dan duka lah pokoknya. Dan juga ninggalin tetangga-tetangga yang luar biasa baiknya. Tapi insya Allah minta doanya semoga lingkungan baruku nanti lebih baik, terus aku juga bisa mengukir kenangan yang indah-indah lagi gitu, amin. Dan ini suamiku mau mikir mau nyopotin ambalan gimana ya. Akhirnya ambalannya nggak dilepas, biarin aja. Tapi yang ambalan di deket jendela ini akhirnya dilepas karena nanti siapa tahu bisa dipakai lagi gitu loh. Terus ini tadi udah habis beli kardus beberapa untuk masukin barang. Yang bikin banyak tuh nggak tahu bajuku kenapa banyak, padahal perasaan aku tuh jarang banget beli baju gitu ya. Tapi kayak spray kayak gitu sih, kayak selimut gitu yang bikin banyak. Terus ini suamiku nyopot TV ya, TV-nya diambil, terus yang buat tempelan itu juga dicopotin. Dan ini kamarnya udah nggak tahu berantakan banget. Aku juga sambil declutter, mungkin ada barang-barang yang udah nggak dipakai atau udah rusak atau udah mau rusak, ini aku buang aja daripada aku nanti nyampah lagi di sana gitu kan. Terus ini aku di kamar mandi, ini udah habis aku sikat-sikat semua, udah bersih. Wallpapernya nggak aku copot ya teman-teman, karena ini tuh temboknya lembab. Terus di kamar mandi juga wallpapernya tuh masih bagus, makanya aku nggak copotin. Dan ini hari Rabunya, kebetulan aku masih pakai baju yang sama. Ini udah aku cuci ya teman-teman, kok bisa bajunya pas ya. Padahal ini udah hari H, aku udah harus pindahan. Ini tuh pagi-pagi anak aku masih tidur. Kita udah pesan pick up juga untuk ngambil baju, untuk ngambil barang-barang ini. Terus aku posisinya sama suami belum selesai packing, tapi nggak apa-apa, ini nanti tinggal dimasukin ke pick up aja, karena kalau di packing rapi-rapi ujung-ujungnya juga di sana kan dibongkar dan nggak jauh juga tempatnya. Kayak buku-buku kayak gitu udah sih, terus kita keluarin biar kayak longgar, biar ini nanti aku bakalan copot-copotin kayak wallpaper, karpet yang di bawah. Tapi aku memang sengaja nggak copot wallpaper yang di tembok ya teman-teman, karena udah nggak ada waktu juga. Terus aku nanti bakalan ngasih tinggal uang gitu sebagai ganti cat dan juga tukang kalau misalkan Pak Kosnya mau ngerubah kamar ini menjadi baru lagi gitu.
Ini udah pesan pickup sekitar jam 9 dan ini masih jam 7 atau setengah 7 gitu. Kita packing lagi sambil mau ngeluarin lemari ya biar di luar gitu. Dan ini udah mulai ditanya-tanya sama tetangga, apa mau pindah gitu, mau pindah kemana lo, kok kenapa mau pindah gitu. Dan ya salah satu alasan tuh kenapa pindah ya pengen memuliakan tamu. Jadi aku tuh bingung kalau di sini ada tamu tuh selalu kayak cuma di teras atau enggak di luar gitu ya, karena emang di dalam ini kan area privasi, kecuali keluarga sendiri gitu masuk nggak apa-apa, tapi kan ini kamar ya. Jadi kalau ada teman suamiku kayak gitu tuh agak susah teman-teman mau naruh di mana. Nah, salah satunya alasan kenapa pindah kontrakan cari yang lebih luas dan pengen memuliakan tamu gitu ya. Dan anakku juga biar ada space main yang lebih luas juga dan suasana baru, semangat baru, insya Allah nanti rezekinya baru gitu. Walaupun di sini udah super nyaman ya teman-teman, aku tuh udah di sini tuh udah kayak di lingkunganku sendiri lah, udah banyak yang kenal, terus juga tetangga-tetangga tuh udah kayak keluarga, apalagi tetangga-tetangga kontrakan itu udah deket, udah kayak keluarga lah, udah deket. Dan ini suamiku ngambilin apa yang tercantol-cantol di atas, pokoknya apa yang bisa kita beresin segera diberesin. Ini penuh kayak gini, aku pusing sih kalau pindah tuh ternyata capek ini ya. Dulu pas masih single aku pindah-pindah kontrakan juga tapi nggak secapek ini, mungkin karena barangnya nggak terlalu banyak ya. Ini tuh kayak penuh gitu. Dan ini kabel-kabel kita ambil lagi supaya nanti bisa dipakai lagi. Sambil beberes tuh aku sambil ngeliatin setiap sudut kamar ini supaya kalau misalkan nanti bisa nginget-nginget lagi gitu. Terus nanti kalau misalkan udah dipakai orang juga kan nggak mungkin bisa masuk ya, cuman lewat-lewat aja gitu. Makanya sambil dinikmati dulu detik-detik terakhir di sini. Padahal cuma dekat loh teman-teman, kontrakannya tuh ya cuman beda desa gitu loh di baratnya desa ini. Tapi alhamdulillah masih dapat di tengah kota teman-teman. Setelah survei ada 15 kali atau 16 kali survei kontrakan, udah nggak ada yang cocok. Jadi semenjak aku bikin video pengen cari-cari kontrakan ya sekitar 6 bulan yang lalu itu, aku tuh udah survei banyak banget dan ternyata memang belum cocok. Ada yang deket, kalau deket kota nanti harganya mahal banget. Terus kalau cari yang murah nanti tuh dapatnya jauh dari kota, jadi aku juga susah, kasihan suamiku kalau perjalanannya terlalu jauh kan, terus juga boros bensin banget kan kalau dapat kontrakan jauh. Makanya kita cari berdoa semoga dapatnya yang di tengah-tengah kota aja, nggak apa-apa masuk juga nggak apa-apa, tapi yang penting masih di tengah kota. Dan alhamdulillah tuh dapat sesuai dengan apa yang kita doakan gitu. Nanti aku bakalan bikin video kayak apa kontrakan yang barunya ya. Ini aku upload dulu video yang ini dulu, vlog pindahannya. Kalau di Solo tuh masih sekitar harga 10 jutaan ke atas ya teman-teman kalau kontrakan yang satu rumah. Tapi kalau mau dapet yang harga 6 juta, 5 juta juga ada, tapi agak jauh dari kota gitu. Kayak kalau di sini ya di pinggiran Sukoharjo atau di Karanganyar kayak gitu. Jadi aku waduh kalau kejauhan gitu aku nggak ada kendaraan lain kan, kalau mau kemana-mana harus naik Gojek atau ini aku agak susah. Terus juga aku udah dapet sekolah anak aku di sekitar sini juga, makanya harapannya dapat kontrakan sekitar sini juga. Ternyata Allah tuh baik banget, ngasih sesuai dengan apa yang kita doakan. Bener-bener aku tuh nggak nyangka banget, sampai orang tua aku juga bersyukur aku dapat kontrakan ini karena kontrakannya tuh bagus teman-teman, baik juga yang punya. Makanya aku ya bersyukur, pokoknya alhamdulillah. Agak-agak galau sedikit nggak apa-apa, tapi ini demi kebaikan dan juga masa depan pindah dari sini. Karena kalau di sini terus juga aku sama suami nggak bisa berkembang, istilahnya ya itu tadi, aku nggak bisa muliakan tamu, terus juga aku nggak bisa berkarya lebih lah. Rencananya tuh aku pengen ya berjualan apa gitulah teman-teman. Kalau misalkan di sini terus juga aduh ya mau sedih ya udahlah sedih, nanti beberapa hari atau beberapa minggu nanti insya Allah udah move on lagi gitu, karena kan mau gak mau harus dijalanin kan ya. Terus ini udah dicopot-copot semuanya ya, alhamdulillah hambalannya bisa dicopot meskipun tembok-temboknya tuh jadi belentang-belentong kayak gitu, tapi ya udahlah. Ini bentar lagi pickupnya datang, video untuk vlog pindahannya gitu dulu ya teman-teman. Dan ini kebetulan tetangga kosku tuh juga pindah. Pokoknya sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.